Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat, walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi terbaru pada formasi CPNS dan P3K tahun 2024 tahun ini. Disampaikan bahwa honorer gembira fresh graduate pilu. Nah, Bapak Ibu, tentang informasi terbaru mengenai formasi CPNS dan P3K 2024 ini di lain sisi honorer sepertinya diuntungkan. Lalu bagaimana dengan fresh graduate? Nah, tentunya kita ingin mengetahui kira-kira apa gembiranya honorer dan di sisi mana pilunya fresh graduate. Bapak Ibu, mari kita simak bersama informasi berikut. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. jpnet.com Lombok Tengah menyampaikan satu informasi penting terkait dengan seleksi CPNS dan P3K di tahun 2024 tahun ini. Seleksi CASN tahun ini menyiapkan lowongan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 lumayan banyak, yakni mencapai 2.302.543 formasi. Dari jumlah lowongan tersebut, instansi pusat dijatah 429.183 formasi yang terdiri dari 207.247 formasi CPNS 2024 dan 221.936 formasi P3K tahun 2024. Itulah rincian dari 429.183 formasi tersebut yang terdiri dari formasi CPNS sekian dan formasi P3K sekian. Instansi daerah atau Pemda mendapat alokasi sebanyak 1.867.333 formasi yang terdiri dari 483.575 lowongan CPNS dan 1.383.758 P3K. Itu untuk formasi daerah yang terdiri dari berapa kuota CPNS dan P3K. Kemudian, perincian kuota formasi P3K 2024 instansi daerah yakni untuk guru sebanyak 419.146 formasi, tenaga kesehatan 417.196 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 547.416 formasi. Itulah jumlah formasi 3 jenis ini Bapak Ibu ya, untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Total khusus seleksi P3K pada tahun 2024 tersedia 1.605.698 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Jadi formasi CPNS dari jalur sekolah kedinasan mencapai 6.027 formasi. Itu jumlahnya Bapak Ibu ya. Untuk formasi CPNS jalur sekolah kedinasan 6.027 formasi. Adapun formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh para pelamar umum
dan fresh graduate ini mencapai 690.822 formasi. Sebagaimana diketahui bahwa formasi P3K 2024 ada sebanyak 1,6 juta lowongan, itu 100% untuk pelamar dari honorer. Ingat Bapak Ibu ya, yang 1,6 juta itu adalah lowongan 100% untuk honorer di tahun 2024 untuk mencapai impian menjadi ASN dan satu sebagai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Nah sekarang, meski pada seleksi CSN 2024, pemerintah daerah bisa membuka lowongan CPNS dan P3K, ternyata ada Pemda yang hanya mengusulkan formasi P3K saja, yakni pemerintah kabupaten atau Pemkab Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Jadi di NTB hanya mengajukan formasi P3K tanpa ada formasi CPNS di tahun 2024. Mungkin di kabupaten ini yang dipikirkan lebih utama adalah menyelamatkan honorer dibandingkan dengan fresh graduate. Dan kemungkinan tidak tertutup kemungkinan untuk berikutnya para fresh graduate itu sangat banyak. Sekda Lombok Tengah lalu Firman Wijaya menyebutkan pihaknya mengusulkan sebanyak 1.700 formasi P3K 2024. Diungkapkan juga bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak mengusulkan kebutuhan formasi CPNS 2024. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi P3K. Untuk formasi CPNS tidak diusulkan, kata lalu Firman Wijaya di Praya pada hari Selasa 6 Februari 2024. Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak mengusulkan formasi CPNS 2024 karena cukup banyak tenaga non-ASN atau honorer, sehingga pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada mereka agar bisa diangkat jadi P3K tahun 2024 tahun ini. Pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi para honorer untuk ikut seleksi P3K. Ini kata lalu Firman. Diperinci ada 1.700 formasi P3K yang diusulkan itu terdiri dari formasi guru sebanyak 810 formasi dan sisanya untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Namun jumlah formasi ini baru hanya usulan karena masih harus menunggu penetapan Kementerian Pan-RB beberapa angka pastinya. Jadi ini yang menentukannya adalah Kemenpan RB. Dan apa yang telah disampaikan juga dari pemerintah kabupaten kota itu adalah usulan. Dikatakan juga pihaknya masih menanti detail jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan juga P3K 2024. Soal kapan tentunya yang menentukan jadwal tersebut adalah Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Lalu Firman menjelaskan, jumlah ASN di Lombok Tengah, baik pegawai administrasi, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan, sebanyak 10.000 orang lebih. Namun, jika mengacu kepada jumlah pegawai yang pensiun setiap tahun, kebutuhan pegawai estimasinya sekitar 300 orang. Memang selama ini kami dapat kuota paling tinggi untuk penerimaan P3K. Kami akan diskusikan dulu dengan semua pihak karena banyak variabel yang menjadi pertimbangan, katanya. Sekda Lombok Tengah juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menjadi P3K untuk mempersiapkan diri dari sekarang agar meraih hasil yang diharapkan. Selain itu, diharapkan warga tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan dengan meminta imbalan berupa uang. Seleksi ASN tetap dilakukan secara terbuka. Kami minta warga tidak percaya kepada oknum yang menjanjikan hal yang tidak baik, pesannya. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga daerah lain juga semangat untuk memperjuangkan nasib honorer
dengan usulan formasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, jadwal pengusulan, batas akhir pengusulan, dan nantinya berapa formasi resminya itu ditetapkan oleh Kementerian PAN RB. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.